Shalom Bapak Ibu. Shalom, Tuhan begitu baik, sayang kepada kita. Lumrah dan seharusnya lah kita bersyukur kepada Dia. Pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kembali dalam doa pagi ini. Mari waktu yang ada ini kita manfaatkan. Kita membawa syukur kita kepada Tuhan yang sangat baik kepada kita. Mari kita akan memulai doa ini. Tuhan tolong di dalam doa pagi kami saat ini Bapa, sejak awal sampai akhirnya, biar Bapa berkenan dan nama-Mu saja yang ditinggikan, dimuliakan. Sebab kami bangga menjadi anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dan hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap kasih sayang, kebaikan, anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada kami. Haleluya, haleluya, amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu.
buat hidup yang Kau berikan. Terima kasih Bapa yang mulia, kasih-Mu selalu menyertai kami. Syukur Allah yang setia, Allah yang mulia. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu, Allah yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau hebat, Engkau luar biasa. Sungguh ajaib perbuatan tangan-Mu. Kau jadikan kami anak-Mu, Kau jadikan kami baru. Yesus, sungguh Allah hebat. Terima kasih Bapa. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Allah. Engkau sungguh ajaib, sungguh hebat, luar biasa. Tuhan menerima kami apa adanya dan menjadikan kami berharga, bahkan menjadi pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Lanjutkan perbuatan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terpuji nama Tuhan. Kami tidak usah takut sebab Engkau Bapa kami. Kami tidak bimbang sebab Engkau beserta kami senantiasa. Haleluya. Amin. Tak usah ku takut, Allah besertaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Mari kita naikkan pujian ini. Mari yang takut, mari yang gelisah, katakan tak usah ku takut, sebab Dia beserta dengan kita. Tak usah ku takut, Allah besertaku. Tak usah
yang memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Haleluya, haleluya, layang El Shaddai. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang mengatasi segalanya, mengatasi kehidupan kami, mengatasi persoalan kami, mengatasi penyakit kami, mengatasi ketakutan, mengatasi kebimbangan, mengatasi kekhawatiran kami. Allah yang El Shaddai. Haleluya, haleluya. Mari taruh setiap beban pergumulan yang jemaat Tuhan ada hadapi hari-hari ini. Amini pujian ini bahwa Dia Allah yang El Shaddai, Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang besar, mengatasi semua persoalan hidup kita. Tinggallah tetap di dalamnya, nikmati kebaikan dan kasih-Nya, dengarkan perkataannya, pegang janjinya. Dia Allah yang El Shaddai, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang mulia. Mari yang takut, serahkan ketakutan kita kepada Tuhan. Mari yang bimbang, serahkan kebimbangan kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang El Shaddai, Dia Allah yang El Shaddai, Allah yang mulia, Allah yang hebat. Percayalah, percaya. Percaya firman-Nya, percaya janjinya. Dia tidak meninggalkan kita. Dia tidak membiarkan kita sedetik pun.
asal kita tetap berharap dan percaya, berlindung kepadanya. Dia Allah yang menaungi setiap pribadi. Dia Allah yang menaungi setiap keluarga lepas keluarga. Dia Allah yang menaungi usaha pekerjaan jemaat Tuhan dan kita semua. Dia Allah yang memelihara kekuatan dan kesehatan kita. Dia Allah yang segala-galanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Sebab Allah yang baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang El Shaddai. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Naikkan pujian ini bahwa tidak ada Allah seperti Dia. Haleluya. Naikkan dengan iman, dengan keyakinan. Syukur bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, tiada seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini pernyataan iman kami bahwa tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Engkau Allah kami yang hebat, yang berkuasa atas segalanya. Itu sebabnya kami percayakan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu yang maha kuat itu. Sebab kami tahu Allah sanggup menjaga dan melindungi dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman Tuhan yang menjadi kesukaan bagi kami. Berbicaralah ya Tuhan, urapan Tuhan atas hamba-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar dari WPDA kita di dalam Roma 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Bapak Ibu sekalian, orang beriman diajarkan untuk tunduk kepada pemimpin-pemimpin kita atau pemerintah-pemerintah kita. Di dalam Roma 13 ayat 1 sampai 7, saya coba bacakan ayatnya yang pertama. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayatnya yang kedua.
Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Ayatnya 1 dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, agar supaya tunduk kepada pemimpin-pemimpin kita atau pemerintah-pemerintah kita. Dikatakan kita takluk, artinya kita harus tunduk kepada pemerintah. Kita harus berserah diri. Kita punya rasa hormat kepada pemimpin-pemimpin kita. Dan kita mengakui bahwa pemimpin kita mempunyai otoritas. Nah, inilah Tuhan ingin di dalam kehidupan kita, agar kita selalu tunduk. Kita harus menghormati pemimpin-pemimpin kita. Apapun jabatannya, pemimpin-pemimpin kita. Mungkin di dalam bergereja, di dalam gereja, di dalam pelayanan di gereja, mungkin yang tidak diperhitungkan misalnya, tetapi kita harus menghormati. Dalam pemerintahan pun demikian. Apapun jabatannya dalam pemerintahan, mungkin dari Bapak Presiden sampai ke RT, kita tetap harus menghormati mereka. Karena mereka dikatakan adalah pilihan Allah. Allah telah memilih mereka. Di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-13 dan 14 firman Tuhan berkata, 13 dan 14 firman Tuhan berkata, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Dikatakan firman Tuhan bahwa kita harus tunduk kepada pemimpin-pemimpin kita. Karena apa? Karena Allah lah yang memilih mereka untuk memimpin kita. Karena Allah. Jadi apapun yang menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita, itu semuanya karena Allah. Allah yang memilih mereka. Di dalam ayatnya yang ke-17 dikatakan gini, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Hormatilah semua orang. Jangan kita menghormati seseorang karena mungkin memiliki jabatan yang tinggi, atau mungkin memiliki harta yang banyak, atau mungkin karena memiliki pendidikan yang baik. Tetapi firman Tuhan berkata, hormatilah semua orang, tidak terkecuali.
hormatilah semua orang. Nah, inilah Tuhan ingin dalam kehidupan kita, agar kita menghormati para pemimpin-pemimpin kita. Di dalam Pengkhotbah 10 ayat 20 dikatakan, janganlah engkau memfitnah, mengutuk dan mengatai pemimpin-pemimpin. Coba kita baca. Di dalam Pengkhotbah 10 ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata, dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja. Dalam pikiran kita dikatakan janganlah mengutuki raja. Dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Dalam pikiran saja Bapak Ibu sekalian, dikatakan jangan kita mengutuki. Jangan kita mengutuki raja. Ini adalah firman Tuhan mengajari kepada kita agar kita selalu menghormati pemimpin-pemimpin kita. Mengapa di dalam kehidupan kita sulit untuk menundukkan diri, untuk menghormati pemimpin-pemimpin kita? Mengapa di dalam kehidupan kita sulit? Karena kita memiliki egois dalam kehidupan kita. Ada keakuan dalam kehidupan kita. Ada keegoisan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak mau menundukkan diri, tidak mau mendengarkan. Karena ada keakuan, aku. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita merasa lebih baik, kita merasa lebih benar daripada pemimpin-pemimpin kita. Kita merasa kita lebih baik. Mungkin perilaku kita lebih baik dari pemimpin-pemimpin kita. Kita bahkan lebih benar dari pemimpin-pemimpin kita. Atau mungkin kita merasa kita lebih mampu daripada pemimpin-pemimpin kita. Mungkin karena kita punya pendidikan yang tinggi, punya harta yang banyak, lalu kita menganggap bahwa kita lebih mampu daripada pemimpin-pemimpin kita. Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak ada lagi memiliki rasa hormat kepada pemimpin-pemimpin kita. Tuhan mau agar dalam kehidupan kita selalu menundukkan diri kepada para pemimpin kita. Bagaimana Tuhan Yesus memberi contoh Bapak Ibu sekalian di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Di dalam Lukas 2 ayat 51 dikatakan bahwa Yesus menundukkan diri kepada orang tua duniawi. Orang tua waktu di dalam dunia ini, dia menundukkan diri. Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita. Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita bahwa dia juga menundukkan diri kepada Bapa di sorga. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 28. Inilah yang Tuhan Yesus memberi contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menghormati orang tua kita. Kita harus menghormati Bapa di sorga. Kita punya rasa hormat dan kita mengakui otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita. Biar firman Tuhan ini menyadarkan kepada kita Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam kehidupan kita Allah mempunyai otoritas. Kita harus menaati pemimpin-pemimpin kita. Yang pertama dikatakan kita harus menghormati pemimpin kita. Lalu yang kedua, kita harus menaati pemimpin kita. Di dalam Roma tadi, ayat Roma 13 ayat 1 sampai 4 dikatakan tadi begini, saya baca kembali. Roma 1 ayat 13.
Roma 13 ayat 1 sampai 4 dikatakan gini. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Jadi hamba Allah. Dikatakan pemerintah, pemimpin kita adalah hamba Allah. Karena mereka dipilih oleh Allah. Maka mereka dikatakan bahwa mereka adalah hamba Allah. Dan mereka memimpin kita, membawa kita kepada kebaikan. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Ketika kita berbuat jahat, dikatakan takutlah akan pemimpin kita. Nah, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Karena pada dasarnya setiap pemimpin itu berasal dari Allah. Ini menegaskan kita bahwa pemimpin itu, di balik pemimpin itu ada Allah yang membelakangi mereka. Ada Allah yang di belakang mereka. Ini menegaskan bahwa Allah bersama dengan para pemimpin-pemimpin kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, biarlah kita selalu ada rasa hormat kepada para pemimpin kita. Kita menaati setiap aturan-aturan yang mereka buat. Karena apa? Peraturan-peraturan yang mereka buat itu semuanya untuk kebaikan kita. Karena pemimpin adalah pilihan Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2 dikatakan gini. 1 Timotius sebagai ayat penutup kita di pagi hari ini. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2 dikatakan gini. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, agar kita semua orang yang percaya wajib untuk berdoa bagi para pemimpin kita. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa menikmati firman Tuhan. Kami menyadari Tuhan banyak kelemahan-kelemahan kami Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami. Kadang kami tidak mempercayai pemimpin kami. Kadang kami tidak menghormati mereka ya Tuhan. Bahkan kami tidak menaati mereka Bapa. Kiranya di pagi hari ini Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, itu menggugah hati kami, menyadarkan kepada kami bahwa pemimpin yang selalu memimpin kami itu adalah pilihan Tuhan. Ketika kami melawan pemimpin kami, maka firman Tuhan berkata, kami melawan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ampunilah dosa kami dan kesalahan kami Bapa. Jika selama ini Tuhan, kami selalu meremehkan pemimpin kami. Kami kurang taat, kurang setia kepada mereka. Bahkan kami kurang setia, kami kurang bersungguh-sungguh kepada Tuhan sebagai pemimpin di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Syukur kepada Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman kami, sanak saudara kami yang mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau Allah yang peduli dalam kehidupan mereka. Allah yang penuh kasih dan mengasihi kehidupan mereka. Engkau Allah yang tidak pernah melepaskan dan meninggalkan kehidupan mereka. Jika saat ini Tuhan ada yang sakit,
Karena mungkin kena COVID-19 Omikron varian yang baru ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kebesaran-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka mengalami pemulihan, kesembuhan dalam kehidupan mereka. Biar melalui kesehatan yang baik Tuhan, mereka bisa melayani Tuhan. Mereka bisa memuji Tuhan. Dengan tubuh yang baik, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami memberkati pemerintahan kami Bapa. Kiranya kasih karunia Tuhan ada di dalam pemerintahan kami. Berikan mereka roh yang takut akan Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Tuhan, bangsa dan negara kami Indonesia akan dipulihkan oleh Tuhan. Jika ada yang mengalami bencana malapetaka Tuhan, maka kami percaya tangan Tuhan berada di daerah yang kena masalah ini. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memberkati. Terima kasih Bapa. Dan pada pagi hari Tuhan kami berdoa untuk Pak Gembala kami yang juga dalam keadaan sakit. Kami percaya dalam nama Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, dan Allah yang pasti menyembuhkan dan memberkatinya. Tuhan memberkati keluarga besar mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Wakil Gembala majelis staf pastoral yang mengalami kesulitan dalam sakit mereka, Tuhan pasti menolong mereka. Tuhan pasti menyembuhkan juga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan semua Tuhan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Allahku, bahwa Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Tangan-Mu yang selalu menolong kami. Tangan-Mu yang selalu mengangkat kami dan memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Allahku dahsyat, Allahku ajaib, perbuatannya besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kesemuanya ini. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.